Wa kana idza kharaja ughliqatil abwab falam yadkhul ala ahli ahad. Kalau dia sudah keluar rumah, pintunya semua dikunci. Dia tidak ingin ada seorang lelaki pun bertemu dengan istrinya. Dia sangat sayang sama istrinya. Dia tidak ingin istrinya terlihat oleh siapapun. Tidak boleh ada yang nemui siapa? Istrinya. Dia kunci pintu seluruhnya. Hatta yarji, sampai dia pulang. Qala fa kharaja dzata yaumin wa ghulliqatid dar. Satu hari Nabi Daud keluar dan pintu rumah ditutup. Fa aqbalat imra'atuhu tatlu ila dar. Kemudian istrinya masuk ke rumah. Fa idza rajulun qa'imun wasatad dar. Tiba-tiba di tengah rumah ada seorang laki berdiri. Fa qalat liman fil bait. Siapa di rumah ini? Min aina dakhala hadzal rajul ad-dar wa ad-dar mughlaqah. Bagaimana dia bisa masuk rumah sementara rumah terkunci? Wallahi la taftadhan Nabi Daud. Dia takut, wah ini ketahuan Nabi. Kau akan hati-hati wahai si fulan, kau akan bahaya kalau ketemu siapa? Daud. Faja'a Daud. Daud datang. Daud jagoan alaihissalam. Jalut saja dia bunuh, apalagi laki-laki ini. Fa idza rajul qa'imun wasatad dar faqala lahu Daud, "Man anta?" Daud ketemu dengan laki-laki itu. "Siapa engkau?" Qala ana alladhi la ahabul muluk wa la yamtani'u minni syai'. Aku adalah yang tidak pernah takut dengan para raja dan tidak seorang pun bisa terhindar dariku. Faqala Daud, "Anta wallahi malakul maut." Berarti engkau adalah malaikat maut. Famarhaban bi amrillah. Selamat datang dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Faqubidat ruhuhu, maka Nabi Daud pun dicabut ruhnya fi makanahi, di rumahnya tersebut. Maka meninggallah Nabi Daud alaihissalam. Ini dalil bahwasanya seorang lelaki yang baik adalah lelaki yang cemburu, jangan sampai istrinya ya jadi tontonan para lelaki yang lain. Taib, inilah kisah Nabi Daud alaihissalam. Kita akan sekarang sampaikan tentang kisah Nabi Daud menurut versi apa? Injil. Perjanjian lama. Antum sabar ya. Silakan buka kitab Samuel, surat Samuel ya. Samuel 2 dengan judul Daud dan Batsheba. Daud dan Batsheba. Batsheba ini wanita yang dalam kisah ini disebutkan adalah ibunya Nabi Sulaiman. Tapi apa asal muasal Batsheba ini? Lihat ya. Kitab Samuel, surat Samuel 2, ada Samuel 1, Samuel 2, Samuel 2 ayat 1 dan seterusnya. Saya bacakan. Sekali peristiwa pada ayat 2, sekali peristiwa pada waktu petang, di waktu petang hari, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya. Daud baru bangun tidur. Lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, jalan-jalan di atas pelataran di istana, di bagian atas istana. Tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Ada perempuan sedang mandi. Nabi Daud lihat perempuan sedang apa? Mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Rupanya Nabi Daud melotot. Astagfirullah. Ini kayak jomblo zaman now aja. Ini dalam kitab suci mereka. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu. Harusnya kan kalau astagfirullah tutup nih. Ini malah melotot, cantik ternyata. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan orang berkata itu adalah Batsheba binti Eliam, istrinya Uria orang Het itu. Jadi dia punya anak buah namanya Uria dari suku Het. Dia punya istri namanya Batsheba yang cantik tadi. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Disuruh panggil itu perempuan menuju Daud. Perempuan itu datang kepadanya. Lalu Daud tidur dengan dia. Subhanallah. Zina. Nabi zina. Waliyadzubillah. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Dia baru saja bersih dari haid. Digauli oleh siapa? Daud. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Bayangkan. Kayak begini Nabi Daud di sisi mereka. Maka pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu. Hamil gara-gara Daud. Dan disuruhnya orang memberitahukannya kepada Daud demikian. Aku mengandung. Lapor kepada Daud, saya mengandung. Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, suruh Uria orang Het itu datang kepadaku. Maka Yoab menyuruh Uria suaminya Batsheba ini untuk ketemu dengan Daud.
Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Intinya, singkatnya aja. Kata dalam Injil, jadi Uria tinggal di Yerusalem, suaminya Batsheba. Pada hari itu keesokan harinya Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia. Dan Daud membuatnya mabuk. Daud sengaja bikin dia mabuk. Pagi harinya Daud menulis surat kepada Yoab, yaitu mungkin anak panglimanya atau anak buahnya, dan mengirimkannya dengan perantaran Uria. Kata dia, ini Uria kirim surat kepada Yoab, anak buahku. Ditulisnya dalam surat tersebut oleh Daud, tempatkanlah Uria suaminya Batsheba ini di barisan paling depan supaya cepat mati, maksudnya supaya istrinya diambil oleh siapa? Daud. Tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat, kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Bayangkan. Pada waktu Yoab mengepung kota Raba, ia menyuruh Uria pergi ke tempat yang diketahuinya ada lawan yang gagah perkasa. Suruh lawan musuh yang jagoan. Kamu lawan sana tuh. Biar cepat apa? Cepat mati. Ketika orang kota itu keluar menyerang dan berperang melawan Yoab, maka gugurlah beberapa orang dari tentara dari anak buah Daud, juga Uria orang Het itu pun mati. Akhirnya suami Batsheba pun tewas. Ketika didengar istri Uria, Batsheba, bahwa Uria suaminya sudah mati, maka merataplah ia karena kematian suaminya itu. Setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki. Disebutkan anak laki-laki ini akhirnya sakit. Dan pada ayat berikutnya Allah mengutus Nathan kepada Daud. Ini diingatkan. Akhirnya anak ini sakit. Nabi Daud puasa beribadah. Akhirnya anaknya mati. Waktu anaknya mati, Nabi Daud tidak lagi beribadah, tidak lagi berpuasa. Maka ditanya, saya bacakan ya. Ia berpuasa dan tekun. Ya. Pada hari yang ketujuh matilah anak itu. Anak tadi hasil zina. Ya kan? Hasil zina. Dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati, sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup kita telah berbicara kepadanya, tapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya anak itu sudah mati? Jangan-jangan dia mencelakakan diri. Ketika Daud melihat bahwa pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anaknya sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, "Sudah matikah anak itu?" Jawab mereka, "Sudah." Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian, ini masuk dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu ia pulang ke rumahnya dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Berkatalah pegawai-pegawainya, "Apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu, waktu anak itu masih sakit, masih hidup, engkau berpuasa dan menangis. Tetapi sesudah anak itu mati, engkau malah bangun dan tidak puasa, malah makan." Kata Daud, "Selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup. Tapi sekarang ia sudah mati, mengapa kau harus berpuasa?" Ini Daud kayak begini. Astagfirullah. Kemudian Daud menghibur hati Batsheba istrinya. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Sulaiman, Salomo. Ini ceritanya bapak ibunya Nabi Sulaiman. Waliyadzubillah. Tidak mungkin dalam Islam ada seperti. Jadi antum bersyukur ya berada di atas agama Islam. Ini pasti kacau ini, nggak mungkin. Ini yang ngarang ngawur ini. Lagi mabuk terus nulis kisah Nabi Daud. Ini kasusnya kayak begini ya. Kita dalam Al-Quran pujian semua terhadap Nabi Daud. Ya. Bagaimana salah, cuma salah hukum langsung bersujud kepada Allah. Ini lihat kayak gitu. Ya. Sudah ngintip perempuan, istri orang. Kemudian suaminya suruh mati, zina sebelumnya, bayangkan ngintip istri orang. Kemudian zina, ya. Kemudian suaminya disuruh apa? Mati. Kemudian puasa supaya anak sembuh, habis anaknya mati, ngapain puasa? Sudah mati kok.
Ini semua